Apakah ada di benak Anda dan Anda pernah bertanya-tanya, di bawah permukaan tanah yang tenang, ada struktur raksasa yang menanti dalam diam. Bukan untuk menyimpan gandum, bukan untuk menampung air, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Sesuatu yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia dalam sekejap mata. Bayangkan ini, sebuah konstruksi beton dan baja yang sangat besar, terkubur jauh di bawah tanah, tersembunyi dari pandangan mata. Ini bukan bunker biasa, bukan sekadar ruang bawah tanah yang kokoh. Ini adalah tempat di mana rahasia-rahasia paling kelam dan kekuatan paling menakutkan sebuah negara disimpan. Ini adalah silo rudal. Silo rudal, dalam esensinya, adalah rumah bagi rudal balistik antar benua, atau yang sering disebut ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Amerika Serikat sedang membangun rudal baru yang diperkirakan memiliki daya hancur 300 ton yang 20 kali lebih kuat dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Pendukung proyek ini berpendapat bahwa pengembangan rudal ini akan berfungsi sebagai pencegah terhadap serangan musuh yang potensial. Mereka percaya bahwa keberadaan senjata ini akan menjadi ancaman yang signifikan bagi siapapun yang mempertimbangkan untuk menyerang Amerika Serikat. Pengumuman proyek ini bertepatan dengan invasi Rusia ke Ukraina yang diharapkan akan memberikan keuntungan strategis bagi Barat. Jika Anda sering menonton film, Anda mungkin pernah melihat struktur besar yang terbuat dari beton yang terkubur di bawah tanah. Di seluruh Amerika Serikat, terdapat sekitar 450 silo. 400 diantaranya dilengkapi dengan rudal yang siap diluncurkan dalam waktu kurang dari 30 menit. Rudal-rudal ini dapat menjangkau kota-kota sejauh Moskow dan Beijing. Setelah penandatanganan perjanjian pelucutan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia pada tahun 2010, yang berkomitmen untuk mengurangi jumlah rudal. Meskipun ada ratusan platform aktif, hanya ada satu fasilitas kendali peluncuran yang menghubungkan semuanya. Fasilitas-fasilitas ini dihubungkan oleh kabel bawah tanah berselubung baja yang membentang ribuan kilometer. Salah satu silo nuklir dijaga ketat oleh berbagai perangkat dan struktur militer. Rudal-rudal ini bukan sekadar senjata, mereka adalah simbol kekuatan, pencegah, dan, ironisnya, harapan untuk perdamaian melalui ancaman kehancuran total. Konsep silo rudal tidak muncul begitu saja. Awalnya, rudal-rudal awal dioperasikan dari landasan peluncuran terbuka. Ini jelas sangat rentan terhadap serangan musuh. Bayangkan saja, sebuah rudal yang berdiri tegak di atas tanah, menunggu untuk diluncurkan. Sangat mudah untuk dihancurkan sebelum sempat terbang. Kebutuhan akan perlindungan yang lebih baik memicu pengembangan struktur bawah tanah ini. Pada masa Perang Dingin, ketika perlombaan senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mencapai puncaknya, silo rudal menjadi tulang punggung strategi pertahanan dan serangan. Kedua belah pihak berlomba-lomba membangun ribuan silo, menyebarkannya di seluruh lanskap mereka. Ini bukan hanya tentang memiliki rudal, tapi tentang kemampuan untuk menahan serangan pertama dan melancarkan balasan yang menghancurkan. Ini adalah konsep yang dikenal sebagai second strike capability, kemampuan untuk menyerang balik setelah diserang. Tanpa silo, second strike capability akan sangat terbatas. Jadi, bagaimana sebenarnya rupa silo di dalamnya? Lupakan gambaran sederhana dari film. Sebuah silo rudal adalah mahakarya rekayasa yang dirancang untuk satu tujuan, melindungi rudal dari ledakan nuklir yang sangat dekat dan memastikan peluncuran yang sukses. Sebuah lubang silinder raksasa, seringkali dengan diameter belasan meter dan kedalaman puluhan hingga 100 meter, bahkan lebih. Dindingnya terbuat dari beton bertulang baja setebal beberapa meter, dirancang untuk menahan gelombang kejut dan panas yang luar biasa. Di bagian atas, ada pintu baja raksasa yang beratnya bisa mencapai ratusan ton, yang dapat meluncur atau berputar terbuka dalam hitungan detik saat diperintahkan. Pintu ini bukan hanya penutup, ini adalah benteng yang dirancang untuk menahan dampak langsung. Di dalam tabung raksasa ini, rudal akan digantung dengan sistem peredam kejut yang kompleks. Ini bukan sekadar digantung, rudal itu melayang di dalam struktur. Sistem peredam kejut ini sangat penting. Bayangkan guncangan dahsyat dari ledakan nuklir di dekatnya. Tanpa peredam kejut, rudal akan hancur berantakan di dalam silo, bahkan jika silonya sendiri bertahan. Sistem ini biasanya terdiri dari serangkaian pegas raksasa, peredam hidrolik, dan sistem pemberat yang memungkinkan rudal tetap utuh dan siap diluncurkan meskipun terjadi guncangan hebat. Tapi silo rudal bukan hanya lubang yang dalam. Di sekelilingnya, dan seringkali terhubung melalui terowongan bawah tanah, terdapat fasilitas pendukung yang sangat kompleks.
Ini adalah pusat kendali peluncuran, Launch Control Center biasa juga disebut LCC. LCC biasanya terletak beberapa kilometer dari silo itu sendiri, dan seringkali juga terkubur sangat dalam di bawah tanah, di dalam bunker berlapis baja. Ini dirancang untuk melindungi para kru yang bertugas meluncurkan rudal. Bayangkan sebuah ruangan kecil, terisolasi, dengan peralatan elektronik yang rumit, panel kontrol, dan 2 kursi untuk 2 perwira peluncur. Ya, biasanya ada 2 perwira yang harus menyetujui dan secara bersamaan memutar kunci peluncuran untuk mengaktifkan proses peluncuran. Ini adalah salah satu lapisan keamanan untuk mencegah peluncuran yang tidak disengaja atau tidak sah. Para perwira ini bekerja dalam kondisi yang sangat terisolasi, seringkali selama berhari-hari atau berminggu-minggu, jauh dari cahaya matahari, hidup dalam ketidakpastian. Mereka adalah penjaga kunci yang memiliki kekuatan untuk memulai kiamat. Tekanan psikologis yang mereka hadapi sungguh luar biasa. Seorang mantan petugas silo menceritakan bahwa, di dalam kapsul kontrol tercium bau yang tidak sedap. Petugas yang bekerja sebagai operator roket antara tahun 2006 hingga 2010 ini menggambarkan, udara di dalam kapsul itu pengap dan berbau seperti air asin. Ada juga berbagai produk kimia industri lama. Tempat ini memang sulit untuk beristirahat bukan hanya karena tanggung jawab besar yang diemban, tetapi juga karena suara bising dari mesin-mesin yang beroperasi. Selain suara mesin yang terus-menerus, sistem pendingin udara motor generator juga menghasilkan suara bising yang konstan dan tidak dapat dimatikan. Selain dari 2 petugas yang bertugas, tidak seorang pun diizinkan mendekati fasilitas tersebut tanpa perbaikan atau pemeliharaan. Pangkalan nuklir ini mendukung pembangunan rudal baru yang lebih kuat, yang melibatkan modifikasi pada struktur silo yang ada, yang dibangun pada pertengahan abad ke-20 untuk memenuhi kebutuhan senjata nuklir modern. Federasi Ilmuwan Amerika melakukan survei terhadap pemilih lokal untuk menentukan preferensi mereka mengenai alternatif ekonomi untuk pembuatan rudal baru. Hasilnya menunjukkan bahwa 60% responden menentang pembangunan rudal baru. Survei tersebut merupakan bagian dari program konsultasi publik yang dilakukan oleh Universitas Maryland, yang juga meneliti dukungan untuk penghapusan semua rudal. Yang menarik, 61% responden mendukung penghapusan rudal baru yang direncanakan, yang 20 kali lebih kuat daripada bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Rudal yang dikembangkan ini dikenal dengan nama Sentinel, memiliki panjang sekitar 20 meter dan memiliki hulu ledak berkapasitas 300 kiloton, 20 kali lebih kuat dari 15 bom atom yang digunakan di Hiroshima. Selain itu, rudal ini dirancang untuk menempuh jarak hingga 9.656 km jika dibandingkan dengan rudal nuklir Hwasong-15 milik Korea Utara, yang memiliki panjangnya 22 meter dan diresmikan pada tahun 2017, atau Hwasong-17 yang diuji pada tahun 2020 dengan panjang sekitar 26 meter. Sentinel menonjol dari segi ukuran dan kapasitas penghancurnya. Rencana Amerika Serikat untuk mengembangkan senjata nuklir baru bertujuan untuk mengurangi ancaman terhadap keamanan nasional, terutama dari Angkatan Udara. Direncanakan sekitar 600 rudal baru akan dibangun dan diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2029. Kontrak desain dan produksi rudal ini telah ditandatangani dengan Northrop Grumman, yang merupakan salah satu kontraktor pertahanan terbesar di Amerika. Investasi yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai 1,3 triliun menurut laporan dari Federasi Ilmuwan Amerika. Pemerintah diperkirakan menghabiskan sekitar 100 miliar dolar hanya untuk memulai produksi. Meskipun proyek ini akan meningkatkan kekuatan militer Amerika Serikat secara signifikan telah memiliki lebih dari 500 rudal balistik antar benua Minuteman III yang dilindungi dalam silo, serta sekitar 432 rudal balistik nuklir yang dimuat di kapal selam nuklir Ohio. Proyek ini meskipun dianggap penting untuk keamanan, juga menimbulkan perdebatan antara alokasi anggaran untuk militer dan kebutuhan ekonomi lainnya. Rudal baru ini saat ini telah memiliki nama resmi, tetapi dalam pengembangan senjata nuklir, Amerika biasanya menggunakan istilah yang menggambarkan perlindungan dan keamanan seperti yang dilakukan dengan rudal nuklir Atlas dan Titan. Silo rudal, dengan segala kompleksitas dan dampaknya, adalah monumen bisu bagi kecerdasan rekayasa manusia, kekuatan destruktif, dan paradoks perdamaian di era nuklir. Mereka adalah pengingat yang kuat bahwa di bawah ketenangan permukaan, selalu ada kekuatan yang dahsyat menanti dalam diam.
Jika Anda memiliki pemikiran atau tambahan silakan tinggalkan di komentar. Jangan lupa like video ini dan bagikan dengan keluarga dan teman Anda agar mereka juga dapat mempelajari lebih lanjut tentang kemajuan teknologi di masa depan. Jika Anda baru di channel kami pastikan untuk subscribe dan follow kami. Terima kasih.